Salam Rahayu bagi pecinta spiritual dan salam sejahtera bagi seluruh umat manusia di dunia. Ya, pencapaian spiritual itu tidak kalau kita ceritakan di sini. Tetapi suatu pengalaman spiritual, kalau itu dijadikan sebuah ilmu referensi, baru bisa kita ceritakan di sini. Karena itu sebuah ilmu pengetahuan titik jelas agar kita tidak salah dalam memahami suatu ilmu pengetahuan itu. Spiritual tentu berhubungan dengan yang namanya gaib. Gaib adalah segala sesuatu yang tidak terlihat atau tidak kasat mata, dan gaib adalah suatu unsur susunan pembentuk sesuatu yang bisa kita lihat. Kadang gaib tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, karena satu ya, karena perlu diingat adalah karena gaib adalah susunan pembentuk yang terlihat. Jadi misalkan begini, sebuah patung tidak sama dengan sekarung semen, tetapi di dalam patung itu terbuat dari semen. Contoh, semen dan pasir. Contohnya, semen, pasir, besi itu tidak seperti patung. Tapi sebuah patung terdiri dari semen, pasir, dan besi. Ya, tahu gak? Kalau bentuknya patung dengan bentuknya semen atau besi atau pasir itu tidak sama kan? Ya, itu penjelasan mudah secara apa yang dinamanya gaib dan apa yang dinamakan nyata. Nah, pengalaman saya sendiri ini, bukan katanya orang lain, bukan siapa-siapa, itu di tahun 2018. Ya, orang enaknya ngomong itu mimpi. Mimpi itu ada 3 macam seperti yang kita ketahui. Ada titiyoni yang artinya tidak ada yoninya. Gondoyoni yang artinya berbau yoni. Puspotajam yang artinya sekar atau bunga yang tajam. Maksudnya bunga tajam itu adalah hidayah petunjuk. Titiyoni, gondoyoni, puspotajam dalam malam 12 jam. Malam itu 12 jam, mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dibagi 3 masa itu. Berarti jam berapa saja? Jam 6 sampai jam 10 malam itu titiyoni. Jam 10 sampai jam 2 malam itu gondoyoni. Jam 2 malam sampai jam
6 pagi itu namanya fosfor tajam. Itu sudah dihitung oleh ahli spiritual ya. Kenapa kok itu titioni, kenapa itu gondoyoni, kenapa itu fosfor tajam. Nah, ada fase-fasenya antara bangun, terbangun, terjaga, menjelang tidur, dan mendapatkan suatu mimpi. Nah, mimpi itu adalah bisa jadi bunga tidur. Namanya bunga tidur kenapa toh? Kita imban-imbanen atau kita mimpi yang khayal-khayal. Tapi ada juga mimpi yang itu suatu petunjuk. Kita setuju di situ? Karena mimpi sangat dekat dengan sukma, dengan roh. Ya. Walaupun dalam pengetahuan agama, sesuatu agama lain bahwa sukma itu sebenarnya memang tidak ada, hanya bentuk-bentuk pikiran saja yang namanya roh. Tapi di dalam satu keyakinan lain kita meyakini adanya roh. Rohul Qudus itu adalah roh yang suci. Ada, boleh saja, nggak apa-apa. Karena itu memang sedikit dari ilmu kita untuk mengetahui hal itu, dan banyak di situ memang karena ketidakpahaman kita banyak sekali permainan di situ. Jadi kita tidak boleh terpancang di situ ya. Oke. Di tahun 2018, pertengahan tahun 2018, saya itu bermimpi. Saya itu rumah saya yang ada di Kota Blitar, di Jalan Bali, itu terdiri dari tumpukan-tumpukan kayu menuju ke atas tangga gitu, sampai di atasnya ada sebuah ruangan juga dari kayu. Di tengah-tengahnya ada meja dari kayu juga, kayu yang bagus, yang keras ya, yang berukir ya. Di atas meja itu terdapat sangkar dari logam emas di dalam penglihatan saya pada waktu mimpi itu. Dan kalau kita logikakan, berhayal pun juga lucu kalau begitu. Maka kalau itu sudah di luar khayalan, itu bisa dinamakan adalah sebuah petunjuk. Di dalam sangkar emas tadi ada dua sosok makhluk. Katakan makhluk adalah berbeda, bukan manusia, mungkin makhluk yang lain, tapi menyerupai manusia, mulai dari bentuk, segi apapun itu sesuai dengan manusia, cuma ukurannya yang mungkin saya anggap itu lebih kecil daripada manusia. Nah, setelah saya naik melihat sangkar itu tadi, di depan sangkar tadi, dari belakang, ya dari belakang depan rumah saya menghadap ke timur itu, dari belakang itu saya melihat sesosok rembang naik ke atas mengikuti saya, dan di belakangnya, di seluruh halaman saya itu saya melihat penuh berdesakan gitu, itu kera yang banyak sekali sampai penuh halaman. Nah, dengan logatnya Jawa, orang itu mengatakan, dalam artinya begini, orang itu mengatakan bahwa mau menjemput atasannya, itu dalam arti bahasa Indonesia, tapi dia mengatakan dalam logat Jawa. Nah, yang di dalam sangkar itu ternyata atasannya, rajanya katanya. Nah, saya lepas sangkar itu, dan seorang perempuan yang ada di dalam sangkar itu keluar. Dan sepasang tadi ya, kalau semua naga itu keluar.
Setelah itu dia berpesan kepada saya dengan sangat nyatanya, dengan bahasa yang saya sendiri belum pernah memikirkan. Saya bahasa dengan belum pernah memikirkan sama sekali. Begini ucapan beliau, Mas, dalam logat Jawa ini, Mas, yen sewaktu-waktu sampeyan Allah kerumekan rezeki, sampeyan dolan yang mahku, tak cukupi sembarangi. Dalam arti bahasa Indonesia, Mas, kalau suatu saat sampeyan mengalami kesempitan rezeki, sampeyan datang ke rumah saya cukupi semuanya. Ini kalau kita mengatakan hal yang biasa, wah ini orang yang sombong. Tetapi kalau dalam orang yang berada dan ingin membantu kita, itu adalah sebuah titik solusi. Pada akhir 2018, dan setelah itu ya, tadi kembali ke cerita tadi, lalu berubah menjadi burung cendrawasih sama burung merak, lalu terbang, nyuwun pamit terbang. Di dalam terbangnya saya bertanya, omae sampean mana? Hei, rumahnya kamu mana? Di mana? Setelah itu si burung merak tadi sambil terbang menuju arah timur laut, dia melemparkan sebuah benda yang bercahaya. Benda itu dilemparkan menabrak pohon kelapa yang kalau nggak tinggi, mungkin sekitar 3-4 meter lah, nggak tinggi, 3 meter 4 meter gitu, janjang kelapanya. Nah, tingginya mungkin sekitar 6-7 meter ya. Nah, dan janjang kelapa gitu terus jatuh di bawahnya pohon kelapa. Ayo ambil benda bercahaya tadi. Ternyata batuan, ya, batu sebesar telapak tangan gitu, seginian. Itu ada lukisannya sungai. Sangat jelas air mengalir, ya, di sela-sela batuan besar. Itu airnya mengalir jernih di sela batuan besar. Ini di sungai. Pada akhir, karena arahnya ke arah timur laut dari posisi saya di Kota Blitar ya, di Jalan Bali, terus jelas karena sebelah utara saya itu sawah, dia menuju arah gunung. Di arah timur laut, ya, utara timur laut ya, itu kan Gunung Kelud. Saya kayak, masa di sana? Di Gunung Kelud yang mana? Setelah itu pada akhir tahun 2018 ya, mungkinan bulan Oktober November, saya menuju Kali Putih. Seperti kita ketahui, Kali Putih adalah tambang pasir terbesar di Blitar. Ya. Saya menuju ke sana. Di sana saya menelusuri sungai sampai ke utara. Pada itu waktu itu sampai di Samsul, tebing Samsul. Semua pengunjung Kali Putih paham tebing Samsul. Tebing Samsul itu mana? Tebing Samsul itu suatu nama untuk pengingat bahwa di situ, di lokasi itu, dulunya pernah ada seseorang
sopir truk bernama Samsul tertimbun longsoran. Dan longsorannya masih ada bekasnya. Nah, di situ saya ke situ pertama kali itu. Ternyata di situ ada kera yang turun di sebelahnya tebing Samsul itu, tepatnya di utaranya tebing Samsul itu ada kera, 3 ekor kera turun. Saya jadi ingat mimpi saya. Oh, karena mungkin di tengah halaman saya penuh dengan kera pada waktu itu, ini kok ada kera turun di situ. Apakah di sini tempatnya? Itu pertanyaan saya. Oh iya, ini tuh rumahmu. Dalam bahasa Indonesia yang mengatakan itu dalam hati. Akhirnya sore itu juga saya kenal dengan seseorang yang namanya saya lupa ya, dari Cangkring itu saya jelas. Nelek pasir gitu, bikin telian. Nah, di situ saya ikut nelek sekalian. Ini rumahnya orang yang menawari saya rezeki. Naik saya. Semalam saya masih. Alhamdulillah 2 orang mendapatkan bagian 100.000. Waktu itu pertama kali. Saya pun nggak persiapan, nggak punya alat sama sekali. Semua alat saya pinjam orang itu. Ayo, kita hasil semalaman. Saya pulang, bawa uang 100.000. Nah, terus apa hubungannya antara mimpi kita? Tidak ada yang di situ. Kalau kita berpikir panjang, ternyata Kali Putih yang berada di ujung Karangrejo, ya sebagai sebagai pemisah antara Nggalekan dengan Sumberagung dengan desa baratnya, Karangrejo, Karangtanjung itu. Kali Putih itu memberi kehidupan banyak orang. Dan semua yang ada di sana merasa satu saudara. Jadi seluruh yang masuk Kali Putih itu terlihat sangat rukun. Itu kelebihannya. Nah, itu namanya pengalaman spiritual, pengalaman dalam mimpi saya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana panorama Kali Putih itu sendiri. Ikuti terus Narkos Channel dalam acara Pecinta Spiritual. Nah, berikut kita lihat kondisi Kali Putih itu sendiri dan tempat di mana saya menemukan kera pertama kali, dan saya 1 kali bertemu kera semenjak main saya di Sungai Putih dari dulu sampai sekarang. Salam spiritual.